Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa Sabtu pagi kita. Dan sebentar kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai melakukannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga lah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang bugar, bahkan Tuhan memberi kesempatan kami untuk bersama-sama bersekutu, saling mendoakan, dan bahkan boleh mendengar sapaan firman Tuhan. Mari kiranya firman Tuhan boleh menyemangati kami, memotivasi kami untuk hidup di dalam doa, dan kami saling mendoakan, sehingga dengan demikian kehidupan doa kami sungguh hidup dan sungguh dapat memberkati kami dan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 yang demikian firman-Nya. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu menggumuli firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih lagi berbahagia tentu kita yang tidak puas hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang hidup di dunia virtual. Dan komunikasi sebagian besar kita lakukan juga secara virtual. Kita mengenal banyak platform yang menyediakan sarana bagi kita untuk sekedar bertegur sapa, chatting satu sama lain, dan kemudian di dalamnya juga tentu saja kita saling mendoakan. Nah Bapak, Ibu, tentu kita familiar ketika kita berada di grup chat atau di grup WA lah, boleh dikatakan demikian. Kita menyapa orang yang misalnya sedang sakit. Biasanya kita menyampaikan doa-doa kita. Misalnya saja saya sedang sakit dan kemudian Bapak Ibu tahu saya sakit. Kemudian Bapak Ibu message saya atau mengirimkan pesan kepada saya. Mas Rudi, cepat sembuh ya. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa ada pada Mas Rudi. Obat-obatan yang diminum kiranya Tuhan pakai untuk memulihkan Mas Rudi, dan tindakan-tindakan medis Tuhan pakai untuk memulihkan Mas Rudi. Dan semoga kita segera dapat bertemu kembali.
Dan itu biasanya dituliskan dalam bentuk chatting Bapak Ibu dan Saudara. Dan ada juga bahkan yang menaikkan doa di tempat itu ya, di ruang virtual itu. Misalnya, ya Tuhan, sembuhkanlah Mas Rudi yang sedang sakit dan lain sebagainya. Saya sering menerima hal-hal semacam itu Bapak Ibu dan Saudara, karena beberapa waktu belakangan memang saya mengalami kesehatan yang terganggu. Nah, saya secara personal merasakan bahwa doa-doa semacam ini sangat menolong. Ya, meskipun ada sebagian orang yang merasa bahwa beda Pak, kalau didoakan secara langsung dengan didoakan secara virtual itu berbeda begitu. Tetapi saya secara personal merasakan bahwa ketika saya dihubungi, ketika saya didoakan, baik itu secara virtual ataupun langsung, saya merasa bahwa saya diperhatikan, saya merasa bahwa saya ditopang, saya merasa saya didukung. Sehingga ketika saya di dalam kelemahan, saya menjadi kuat karena saya mengetahui bahwa ada orang-orang yang care kepada saya, ada orang-orang yang memang memperhatikan saya, ada orang-orang yang memang mendoakan saya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus juga menceritakan kepada jemaat bahwa ia senantiasa mendoakan jemaat ini. Karena jemaat Tesalonika ini Bapak Ibu dan Saudara memang dirundung oleh berbagai hal pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mereka ini tadinya adalah penyembah-penyembah berhala yang tentu tidak ada masalah dengan lingkungan sekitar. Tetapi ketika mereka menjadi Kristen, tentu mereka mengalami gesekan-gesekan dengan lingkungan sekitar. Bahkan mereka dianiaya. Dan oleh karena di dalam keadaan aniaya itulah Rasul Paulus memperlihatkan kepedulian dengan bersurat kepada mereka. Dan di dalam suratnya Rasul Paulus tidak pernah lupa menyampaikan bahwa aku mendoakan kamu. Dan rupanya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis Rasul Paulus itu sungguh-sungguh menguatkan jemaat, sungguh-sungguh menjadi penghiburan bagi jemaat. Jadi meskipun Rasul Paulus tidak hadir secara fisik, tetapi mereka merasa kehadiran Rasul Paulus itu sungguh-sungguh nyata ada di tengah-tengah mereka karena doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus ini. Saya kira ini tidak jauh berbeda dengan kondisi kita sekarang Bapak Ibu. Ya tentu ketika kita berdoa, ya doa itu menjadi semacam simbol ya bahwa kita memang sungguh-sungguh mendoakan orang yang memang sakit itu. Dan kita tidak hanya mendoakan pada saat itu saja, tetapi juga mendoakan terus-menerus. Saya misalnya ya Bapak Ibu, ketika berjumpa dengan jemaat yang sedang sakit atau terganggu kesehatannya, saya mengatakan begini, Bapak, Ibu, saya atau kami sekeluarga mendoakan Bapak Ibu. Ya, dan itu berarti Bapak Ibu ketika saya mengatakan itu, ya saya sungguh-sungguh melakukan itu ya. Jangan cuma hanya sekedar lip service mengatakan bahwa saya doakan tetapi nanti sampai rumah sudah lupa begitu ya. Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Ketika kita mengatakan kita mendoakan orang, ya itu artinya kita bertugas. Bukan hanya pada saat itu kita mendoakan, tetapi juga di dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan setiap hari, kita mengingat nama orang yang kepadanya kita berjanji untuk mendoakan, dan kemudian kita sebut doanya di dalam kita sebut namanya di dalam doa kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya doa ini memiliki fungsi yang luar biasa di dalam kehidupan beriman kita. Doa sendiri berasal dari kata tefilah dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arab dan sekitarnya. Tefilah itu bukan hanya berarti permohonan, permintaan kepada Tuhan, tetapi juga berarti menilai diri. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa, itu kita sedang menilai diri kita di hadapan Tuhan. Dan orang yang berdoa itu biasanya orang yang berupaya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian hubungannya tetap terjalin, tetap baik dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika kita berdoa, sebetulnya kita sedang menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ternyata doa ini juga memiliki dimensi persekutuan. Jadi ketika kita berdoa, kita diajar oleh Tuhan Yesus tidak hanya mengingat diri kita sendiri, tetapi juga mendoakan orang lain. Dan disitulah makna persekutuan itu sungguh-sungguh nyata, yaitu ketika kita mendoakan orang-orang lain, kita sebetulnya sedang diingatkan bahwa kita hidup di dalam persekutuan yang saling menguatkan. Saya yakin dan percaya
bahwa ketika saya mendoakan orang lain merasa dibangun, orang lain merasa ditolong, orang lain merasa ditopang. Demikian pula saya juga merasa bahwa kekuatan yang saya miliki sampai hari ini juga bukan karena diri saya sendiri, tetapi karena juga doa banyak orang mendoakan saya dan kemudian menopang saya di dalam doa mereka kepada Tuhan. Saya mengingat benar ketika Mbak Eva sakit, ya, banyak orang yang bertanya kepada Mbak Eva, kok Mbak Eva bisa sembuh ya? Bukankah stadiumnya sangat tinggi begitu? Dan kemudian saya selalu mengingat ya, jawaban Mbak Eva terhadap pertanyaan semacam itu adalah, ya Bu, karena saya banyak yang mendoakan. Ini tidak main-main Bapak Ibu dan Saudara, karena memang kami tahu ya banyak sekali orang yang mendoakan kami ketika Mbak Eva sedang sakit. Misalnya kami sering mendengar di berita WA begitu ya, mari Bapak Ibu dan Saudara kita jam 10 ini berdoa khusus untuk Mbak Eva, agar Mbak Eva sehat dan lain sebagainya. Itu sungguh menjadi kekuatan, itu sungguh menjadi topangan yang luar biasa bagi kami, bagi keluarga kami, dan khususnya lagi bagi Mbak Eva. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saling mendoakan, kita sampaikan doa-doa kita. Apabila di grup kita mengetahui ada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, ada orang-orang yang sedang mengalami lemah iman, ada orang-orang yang sedang sakit, ada orang-orang yang sedang berduka cita, kita sampaikan doa-doa kita di situ. Bukan berarti ini hanya sekedar formalitas, bukan sekedar lip service, tetapi memang sungguh-sungguh kita berdoa. Artinya apa yang kita sampaikan di situ kita tindak lanjuti dengan doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Dan demikian pula kita berharap bahwa ketika kita berada di dalam kelemahan, orang lain juga mengingat kita di dalam doa mereka dan juga mendoakan kita. Itulah inti dari saling mendoakan kehidupan atau persekutuan rohani yang saling menopang satu sama lain, saling hidup di dalam doa dan saling menguatkan. Kiranya doa kita senantiasa didengar oleh Tuhan dan doa kita senantiasa dapat memberkati orang lain. Teruslah berdoa, jangan lelah, karena doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tentu tidak sia-sia. Marilah kita hidup saling menopang di dalam doa kita, saling mendoakan satu sama lain dan menyatakannya di dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan, untuk kesehatan, untuk nafas, sehingga kami boleh ikut ibadah doa Sabtu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan doa syafaat, menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, baik itu yang di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Si Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Ibu
Amira Sumardiono, Ibu Sunarsi Mulyo Suharjo, Bapak Basari, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono. Mari Tuhan Kau jamah mereka, biar melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam proses kesembuhan, untuk Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Diana Muda Kris Saharjono, Bapak Pardi Santoso, Bapak Suyitno, Pendeta Rudi Arianto, Bapak Ponco Raharjo, Ibu Iren Lili Sulistio, Bapak Hasta Budi, Ibu Pujo Astuti, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Indra Adi Nugroho, Bapak Sumarno, Ibu Darwami Iman Basuki, Bapak Andreas Marunduri, Bapak Yohanes Romon. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan kesembuhan yang lebih lagi bagi mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas yang lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mencari pekerjaan dan memulai usaha. Tuhan berikan pekerjaan buat mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mencukupkan kehidupan keluarga mereka. Buat jemaat-Mu yang memulai usaha, Tuhan tolong mereka sehingga usaha yang mereka rintis bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan jalan supaya mereka mendapatkan yang sepadan, yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang merindukan buah hati. Tuhan berikan sesuai dengan rencana-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan dan pelayanan. Biarlah Tuhan turut campur tangan dalam pergumulan mereka, sehingga pergumulan mereka bisa diatasi dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk ketiga pendeta kami, Pendeta Joko, Pendeta Rudi, Pendeta Adelia. Tuhan berikan kesehatan buat mereka, sehingga mereka boleh melayani jemaat-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga mereka yang sering mereka tinggalkan dalam pelayanan. Biarlah Tuhan lindungi keluarga pendeta-pendeta kami, pagari mereka dari orang-orang jahat maupun roh-roh jahat yang ingin mengganggu keluarga mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk perkabaran Injil di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta yang di daerah-daerah. Biarlah Tuhan cukupkan mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah pengabaran Injil di Indonesia terus berjalan dengan baik ya Bapa, sehingga orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya di Rusia dan Ukraina dan Israel dan Palestina. Biarlah perang ini bisa berhenti dan berdamai yang terjadi di antara mereka. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin.